Pagi itu, suasana lapangan burung sudah ramai. Belum juga lomba dimulai, tapi para kicau mania sudah berkumpul di warung dekat pintu masuk. Warung sederhana dengan meja kayu panjang itu jadi tempat nongkrong wajib sebelum gantangan dimulai. Bau kopi hitam pekat bercampur dengan aroma gorengan yang masih mengepul. Aku datang bawa murai batu kebanggaan, tapi entah kenapa malah lebih heboh. Lihat tingkah teman-teman. Ada si Bowo, orangnya sok serius, padahal mulutnya nggak bisa berhenti nyeletuk. Ada juga Jono, yang dari rumah niat banget bawa bekal kacang rebus sekantong gede. Katanya biar nggak boros jajan di warung. Begitu duduk, malah ikut-ikutan pesan bakwan 5 biji. Di warung itu, suasananya penuh canda. Ada yang cerita burungnya sudah latihan 3 bulan. Ada yang malah curhat kalau murainya lebih sering tidur daripada bunyi. Sambil menyeruput kopi, tiba-tiba Bowo nyeletuk keras. Hei, kalian sadar nggak? Burung kita ini kalau bisa ngomong pasti bakal protes, bos. Jangan sering-sering lomba. Aku juga butuh cuti. Semua langsung ngakak. Sampai gorengan hampir tumpah dari piring. Aku yang lagi asik ngaduk kopi jadi ikut terpingkal. Lomba burung memang serius, tapi suasana sebelum mulai itu selalu jadi ajang hiburan. Rasanya seperti kumpul arisan bapak-bapak. Bedanya bawa sangkar burung. Belum habis ketawa, gara-gara Deru Kombau datang si Topan dengan gaya santai, pakai kaos oblong dan sandal jepit. Padahal biasanya paling necis. Dia naruh sangkarnya di pojokan, lalu pesan teh manis anget. Begitu duduk, langsung jadi bahan ejekan. Loh, tumben kamu gak pakai kemeja batik juri lomba, Pan? Kata Jono sambil pura-pura hormat. Topan nyengir. Batik dicuci. Bro, lagian kan hari ini aku mau gaya merakyat, biar burungku juga gak minder. Seketika suasana pecah lagi. Bayangin aja, orang segede Topan yang biasanya sok jahim tiba-tiba bawa konsep merakyat. Ada yang sampai saking ngakaknya keselek gorengan. Aku buru-buru kasih minum, tapi malah tambah diketawain karena gelasnya nyaris jatuh. Obrolan makin absurd ketika Bowo mulai so ahli. Kalian tahu nggak kenapa murai batu itu kalau berkicau suaranya bisa panjang? Karena dia nggak pernah ikutan karaoke. Dia sering karaoke, pasti suaranya habis buat dangdutan. Aku hampir semprot kopi dari mulut, saking kocaknya. Sampai-sampai pemilik warung pun geleng-geleng kepala. Katanya, mas-mas ini kalau tiap minggu kumpul di sini, saya nggak perlu televisi, tinggal dengar ocehan kalian. Udah lebih lucu dari acara komedi. Dan benar saja, suasana warung jadi pusat hiburan. Belum juga lomba dimulai, tapi perut sudah sakit duluan gara-gara ketawa. Ketawa belum reda, tiba-tiba muncul sosok yang ditunggu-tunggu, si Anton. Dia terkenal bukan karena murainya, tapi karena selalu punya cerita absurd. Begitu masuk warung, semua mata langsung ke dia. Dengan santai, dia taruh sangkar, lalu bilang, waduh, burungku tadi hampir gak jadi ikut lomba. Soalnya pas aku berangkat, sangkarnya dipanjat kucing tetangga. Kirain kucingnya mau nonton gratis. Langsung meledak tawa sensual. Ada yang sampai tepuk meja keras-keras. Anton makin menjadi. Dia lanjut cerita. Kucingnya itu, loh, gak cuma naik sangkar, dia malah duduk manis. Kayak juri lagi nilai murai. Aku sampai bingung, mau usir takut jadi dosa, mau difoto takut viral. Bowo gak mau kalah, dia nyaut. Untung bukan kucing jantan. Ton, kalau iya,
Bisa-bisa muraimu dikira ada peserta baru, lomba gaya bebas. Aku sendiri sampai sakit perut nahan tawa, apalagi pas lihat ekspresi Jono yang lagi serius makan kacang rebus. Tiba-tiba nyembur keluar gara-gara gak kuat nahan ketawa. Kacangnya berhamburan ke meja dan langsung jadi bahan ejekan. Nah, Murai Jono kalau juara nanti hadiahnya kacang rebus kilo aja. Warung itu rasanya udah kayak panggung stand up komedi. Orang-orang yang baru datang ikut nimbrung. Meski nggak kenal, langsung bisa tertawa bareng. Semua kebersamaan itu bikin lomba terasa bukan sekadar soal burung, tapi soal persaudaraan yang penuh gelak tawa. Akhirnya, pengumuman terdengar dari pengeras suara. Lomba murai batu segera dimulai. Semua orang buru-buru habiskan kopi dan gorengan. Tapi dasar kocak, suasana warung tetap nggak kehilangan momen terakhir. Saat Topan berdiri angkat sangkar, tali gantungannya nyangkut di kursi. Dia panik, sangkarnya hampir miring. Semua langsung heboh teriak, "Waduh, burungnya jangan ikut jungkir balik dulu, Pan." Suara tawa meledak. Topan cuma bisa nyengir sambil bilang, "Ini namanya pemanasan gaya akrobat, biar juri kaget duluan." Sementara itu, Bowo dengan percaya diri jalan sambil bawa sangkar di atas kepala, pura-pura kayak pawai obor. "Lihat nih, murai juara dunia. Kalau kalah palingan karena juri silau lihat aku terlalu ganteng." Lagi-lagi semua ngakak. Begitu sampai lapangan, suasana berubah jadi lebih serius. Burung-burung digantang, peserta fokus, dan penonton mulai riuh. Tapi sisa tawa dari warung masih terasa. Kami saling melirik sambil ingat tingkah konyol tadi, dan otomatis senyum sendiri. Di balik keseriusan lomba, justru momen kocak sebelum gantang itulah yang paling berkesan. Di warung sederhana, dengan kopi panas, gorengan, dan ocehan absurd, tercipta kenangan yang bikin perut kram gara-gara ketawa. Itulah indahnya jadi kicau mania. Lomba boleh serius, tapi persahabatan dan canda tawa selalu juara. Waduh, hari ini benar-benar bikin perut kram. Bayangin aja, belum juga burung kita gantang, tapi di warung udah seperti dapat juara ketawa. Rasanya kayak dapat door prize gorengan seumur hidup. Inilah indahnya jadi kicau mania. Bukan cuma burung yang bunyi, tapi kita semua juga bisa bikin kicauan yang gak kalah rame. Kalau dipikir-pikir, suasana ini mirip politik negara kita. Loh, bedanya tipis banget. Burung di gantangan aja masih adu suara dengan sportif, gak pakai drama rebutan kursi. Coba para politisi belajar dari murai batu. Kalau mau juara, ya tinggal nyanyi paling merdu, bukan paling banyak janji. Haha. Dan yang paling bikin bahagia, meskipun lomba belum mulai, persaudaraan sudah terasa kental. Kita bisa ketawa bareng, nyindir bareng, sampai ngakak bareng tanpa ada yang baper. Coba kalau negara ini juga begitu, pasti rakyat nggak gampang tegang. Jadi buat kalian semua yang nonton cerita kocak ini, jangan lupa kasih dukungan ke channel kita. Caranya gampang, tekan tombol subscribe, kasih like, dan share ke teman-teman kicau mania lainnya biar makin banyak yang tahu kalau di balik gantangan burung ada tawa yang lebih merdu dari kicauan juara. Karena di sini kita bukan cuma lomba burung, tapi juga lomba bikin hidup lebih bahagia.